Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Shalom sahabat WB, bersyukur sekali malam hari ini saya Magdalena Krisinda bisa kembali menyapa sahabat WB di akhir pekan. Dan pastinya IG Live hari ini spesial. Selain IG Live ini spesial karena di akhir pekan, pastinya juga selalu ada sahabat-sahabat WB yang akan berbagi semangat, bahkan berbagi kebenaran firman Tuhan. Oke, dengan siapakah saya akan bergabung malam hari ini? Sabar dulu ya. Saya mau ajak sahabat WB nyanyi bareng dulu. Hayo, masih ingat gak sama lagu ini? Salah satu lagu tema yang ada di Camp Pembinaan Wanita Bijak Indonesia. Ada yang tahu judul lagunya apa? Boleh ketik di kolom komentar ya. Puji Tuhan, kita berharga bukan apa kata orang, tapi kita berharga apa kata Tuhan ya. Yuk, boleh dong sahabat WB ketik sahabat WB nih ada di kota mana ya. Kalau saya nih ada di Yogyakarta. Nah sahabat WB boleh dong say hi, tulis shalom kah atau tulis hai. Kasih tahu sahabat WB ada di kota mana. Yuk silahkan. Sambil kita dengar bareng-bareng lagu ini ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Shalom. Ada yang dari Makassar. Selamat malam Makassar. Semarang. Halo Kak Sylvia. Tadi yang dari Makassar ada Kak Ana Malaha. Namanya cantik ya. Kak Anaho dari Jakarta, tepatnya Kelapa Gading. Oke, happy weekend Kak Ana. Ada juga nih Kak Welmi Boleh, Kak Fatima Himan. Namanya bagus-bagus nih sahabat WB. Ada Kak Tantri, Kak Indah Pratiwi, ada Ellen, ada RBCCADR. Oke. Oh, Kak Fatima dari Bogor. Shalom Kota Hujan Bogor. Ada Afia. Shalom juga Afia. Afia Adelia di Madiun. Selamat malam Madiun, mudah-mudahan sehat semuanya di sana ya. Ada Kak Yuyun juga join, Kak Helen TJ juga selamat malam semuanya. Shalom, shalom, shalom ya. Oke, jadi sahabat WB, malam hari ini saya nggak sendirian. Selalu ada sahabat yang spesial yang bakal menemani saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Topik atau tema malam hari ini adalah Aku Harus Kembali. Nah, topiknya bagus sekali ya. Dan malam ini saya akan ditemani oleh seorang PIC ya, PIC Wanita Bijak Single Solo Jawa Tengah. Yeay, mana tepuk tangannya? Walaupun saya gak bisa dengar tepuk tangannya sahabat WB, tapi saya bisa merasakan malam hari ini sahabat WB join dengan sukacita dan semangat ya. Halo Kak Enji, ada Kak Dear, ada Kak Janti juga. Halo Kak Janti, selamat malam ya. Baiklah, langsung aja saya mau cek di sini ya. Salah satu sahabat saya yang udah bagi topik yang sangat memberkati. Oke, saya sudah invite Kak Glory.
akun Instagramnya @glory_denso. Nah, ini dia. Shalom Kak Glory. Hai, Apa kabar Kak? puji Tuhan, baik, baik. Oke ya suaraku ya, Oke banget. Ya puji ampun, makin Tuhan. hari makin cantik. Apa sih rahasianya? Karena gaul anak sama teman-teman single ya. Jadi selalu fresh look ya. Salah satunya, terus berhadapan dengan Kak Magda yang kece badai juga kan bikin kita jadi semangat dong. Oke, baiklah. Terima kasih. Aku juga loh. Aku hari ini pilih-pilih baju. Eh, Pokoknya aku hari ini pengen cantik kayak Kak Glory. Gitu ai, tadi pengenku. sip, sip, sip. Selalu glowing ya Kak Magda ya. Iya. Biar semangat dong Kak, di masa pandemi ini kita wanita-wanitanya Allah harus juga tetap peduli dengan penampilan dan menjaga kebersihan serta kesehatan. Betul banget, jangan gara-gara di rumah terus lupa mandi gitu ya, lupa dandan, sampai lupa caranya pakai lipstik. Wah, bahaya ya. Gara-gara tiap hari kita pakai masker. Aku tadi ada deket masker, cuman terus udah pindah masker. Kan gak kelihatan ya kalau nggak lipstikan. Tuh pakai masker. Oke, oke. Wow, Kak Glory, terima kasih banyak loh udah mau di-invite sama WB Indonesia hari Sabtu ini. Thank you so much. Aku juga yang makasih banget dipercayakan bisa join sama Kak Magda, sharing buat teman-teman semua. Ini benar-benar apa ya, kesempatan yang sangat luar biasa. Thank you ya, Wanita Bijak Indonesia. Ya, thank you juga buat sahabat-sahabat kita nih Kak Glory yang udah banyak banget tuh join tuh. Aku sapa mereka dulu sebentar ya. Oke, silakan. Ya, aku mau sapa dulu ada Kak Ika Sari Agustina, kemudian ada Kak Ade Berliana, kemudian Kak Esther Mewati, Kak Sulistiani Nugroho, tuh. Ada pula tadi Kak Janti dari Solo, ada yang sudah dari Madiun udah kumpul, dari Jakarta, kemudian yang dari Jogja juga pastinya kumpul, terima kasih ya. Oke, sip, sip, sip. Nanti makin malam makin banyak yang join. Mudah-mudahan semakin diberkati ya. Oke, Yes. Kak Glory, sebelum aku mau ajak sahabat WB berdoa pembukaan, kemudian nanti Kak Glory sharing tentang tema hari ini dan menutup dalam doa, aku mau nanya dulu boleh ya? Boleh, boleh. Apa kabar? Apa kabar teman-teman WB Single Solo? Boleh dong ceritain biar yang lain ikutan semangat. Puji Tuhan, kita masih ada di muka bumi ini, di planet ini. Jadi, uh, kami masih eksis gitu dan baru saja menyelesaikan modul 2, sekalipun sempat di ujung-ujung itu kan terhalang PPKM dan sebagainya, tapi puji Tuhan bisa selesai sih karena modul 2-nya kan online. Dan kita juga rutin setiap hari Jumat ngadain doa bersama via Zoom. Nggak lama-lama sih, cuma 30 menit, tapi saya pikir itu adalah hal yang baik untuk kita menyatukan hati, berdoa. Topik doanya juga macam-macam tuh. Kita doa buat negara, kita berdoa buat sahabat-sahabat WB, alumni-alumni WB. Jadi kalau ada yang sakit kita doain di situ gitu. Terus ada juga kalanya saya sharing firman di situ untuk nguatin teman-teman. Gitu sih. Ya, saya berharap sih terus ya api untuk tetap ada di WB, menjangkau jiwa, mendoakan teman-teman tetap ada sih di Solo gitu. Puji Tuhan. Wow, teman-teman Solo ternyata on fire walaupun pandemi dan PPKM berjilid-jilid ini ya. Nanti kita sama-sama doakan. Biar sahabat WB dimanapun berada, mereka juga sama semangatnya seperti teman-teman single Solo. Oke deh, Kak Glory, kita doa dulu yuk sebelum kita mulai sharing malam hari ini. Dan sahabat WB juga mempersiapkan hati untuk sama-sama kita dengar kabar sukacita. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Hambamu bersama Kak Glory boleh bersama-sama ada dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Berkati setiap sahabat WB yang ada bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Sehingga apa yang mereka simak dan mereka dapatkan di konten hari ini menguatkan, memberkati, dan meneguhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Oke. Amin, amin. Ya, Kak. Hari ini nih topiknya spesial banget loh. Aku harus kembali. Kenapa sih Kak Glory pilih topik ini? Kita kan gak boleh mudik. Kakak nih gimana sih? Jadi tuh gini, Iya. kita kan kalau milih judul tuh kan harus yang apa ya, menarik gitu ya. Eh, supaya semangat, supaya penasaran. Kan itu kalau kita bikin judul kan harus kayak gitu. Jadi aku harus kembali ini Kak Magda sebenarnya muncul ceritanya gini. Kan salah satu agenda WB yang menurut saya nih ya sangat powerful adalah doa puasa. Jadi di WB Ya. itu kan kita tiap tahun pasti ada acara doa puasa. Itu kayak men-charge lagi lah kita dengan Tuhan gitu ya, evaluasi diri, membangun lagi hubungan kita dengan Tuhan ya. Nah, dan doa puasa WB ini kan dilaksanakan secara nasional maupun regional. Jadi biasanya kalau udah dilaksanakan di nasional itu dihadir oleh para PIC, tim strategis gitu ya, baru kemudian kita yang ada di regional bisa melakukannya. Nah, selama saya ikut doa puasa tuh temanya selalu nendang-nendang banget gitu. Dan sangat relevan dengan kebutuhan di masa itu. Jadi buat saya tuh hikmatnya luar biasa deh kepada pemimpin-pemimpin kita gitu. Bisa aja kayak tahun lalu ya, kita lagi ada di pandemik, muncullah tuh tema, redeeming the time. Waktu ngikutinnya tuh kita sampai nangis-nangis. Aku ya, khususnya saya sampai nangis-nangis. Ya ampun, bener ya Tuhan. Ya isinya tuh betul-betul relate banget dengan keadaan pada masa itu. Nah, tahun ini juga gitu. Pas saya ikut Dopu Nasional tanggal 18-19 Juni yang lalu, baca temanya aja tuh Kak Magda, udah mak jelep-jelep gitu loh. Tunggu. Tahun lalu itu aku juga inget kan kita tuh tema punya tahun lalu adalah the Lord of the joy of my strength. Baik, bener nggak sih? The joy of the Lord of my strength. Bener kan? Tuhan itu adalah kekuatanku. Bener nggak sih Kak? Yang backgroundnya kuning itu. Ya. The Lord Iya. of the joy Oh iya of betul my betul. strength. Oke ya Betul. oke. Nah jadi pas aku ikut yang doa puasa kali ini tuh apa ya? Pas udah baca temanya aja tuh udah yang kayak mak jelek-jelek gitu. Maksudnya gini, uh, kembali kepada kasihmu yang semula. Berarti ini pasti ada nih yang bakal diperbaikin nih. Aku tuh langsung kayak gitu. Wahyu 2 3 sampai 4. Baca temanya udah ngomong. Nah, lalu kemudian akhirnya waktu aku ngikutin gitu ya, saya dengerin sesinya waktu itu dibawain sama Ibu Kumala sama Kana ya. Nah, itu benar-benar memberikan insight baru buat aku secara pribadi. Nah, yang menariknya gini, saat aku ikut lagi doa puasa yang regional, yang buat orang-orang, yang untuk orang-orang di Jawa Tengah lah gitu, Jawa Tengah 1. Nah, sebenarnya pembicaranya kan juga sama, temanya sama, tapi tetap ngomong kencang dan memberikan kepada aku tuh peneguhan-peneguhan gitu. Makanya akhirnya waktu Kak Tantri ngubungin, Glory kamu cari tema deh untuk IG Live gitu. Aku tuh cuma ada kepikiran gini, aku pengen sharing apa yang aku dapat di doa puasa kali ini. Bahwa kita perlu untuk kembali kepada kasih yang mula-mula gitu ya. Nah, makanya aku cari apa ya judul yang bagus ya. Kayaknya bagus sih kalau aku harus kembali. Nah, kembali kemana? Tadi kan Wakna kan udah bilang, PPKM kok minta kembali mudik yang nggak bisa lah gitu. Terus mungkin Kecuali mikir, siap isoman 14 hari. betul. Apalagi mungkin ada yang bilang, kembali kemana Kak? Itu sampai ada yang DM loh bilang, itu Kak mau kembali kemana? Saya bilang, nggak mungkin kembali ke mantan lah, karena anak single ya mungkin ya gitu ya. Nggak, tapi kita perlu kembali kepada kasih mula-mula dan kerinduan saya nih. Kalimat ini bisa diucapkan nggak cuma sama saya secara pribadi, tapi semua teman-teman sahabat WB, khususnya juga kita yang ada di IG Live hari ini, aku harus kembali. Ya, gitu sih. Oke, Benar-benar. Thank you Kak Tantri. Benar, the joy of the Lord is my strength. Betul. Is my strength. Ya, betul. Itu topik doa puasa tahun lalu ya, 2020. Ya. Kalau Redeeming the Time, setauku tema Rakernas ya Kak ya? Betul ya. Iya, betul. Saking banyaknya soalnya yang temanya bagus-bagus. Betul. Jadi semuanya membekas di hati dan di pikiran gitu, benar-benar.
Gitu sih Ya, Kak, oke, baik. aku harus kembali. Ya, aduh, menarik, menarik. Ya, yang jelas gak kembali ke mantan ya, sahabat WB ya. Jadi itu tadi yang di-highlight, karena teman-teman single, ini jangan-jangan ini ada satu rekomendasi nih untuk balik kemana gitu. Tapi ini adalah kembali kepada kasihmu yang semula atau mula-mula. Nah Kak, kebenaran firman Tuhan apa nih yang malam hari ini pengen Kak Glory highlight buat sahabat WB, supaya tema ataupun apa istilahnya ya, berkat doa puasa ini terus ada setiap hari, seterusnya, bahkan permanen. Nah, sebenarnya ayat yang menjadi dasar firman Tuhan selama 20 itu udah kuat banget ya, yaitu Wahyu 2 ayat 2 sampai 3. Aku bacain ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah didapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu mula-mula. Ayat ini tuh menurut saya tuh benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena di kata pertama aja dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Seringkali kita manusia itu kan berpikir bahwa Tuhan tuh nggak ngerti apa yang kita kerjain. Apalagi kalau lagi ngadepin masa-masa susah. Kita merasa bahwa kita udah berkorban, kita udah bayar harga, banyak yang sudah kita berikan buat Tuhan, buat pelayanan. Terus kita pas lagi ngadepin susah nih, kita bilang sama Tuhan dalam doa kita, Tuhan masa nggak ngerti sih? Aku kan udah berjuang, aku udah doa puasa, aku udah melayani dia, tapi kenapa dia juga nggak ngerti-ngerti untuk bertobat gitu ya. Seringkali kita berpikir secara manusia bahwa Tuhan tuh nggak lihat, Tuhan tuh nggak ngerti, gue ini udah bikin apa aja gitu. Tapi ayat ini dengan jelas bilang, aku tahu segala pekerjaan. Dan kalau kita baca ulang tuh, khususnya buat teman-teman yang ada di rumah, kalau baca ulang ayat Wahyu 2 sampai 2 sampai 3, itu dijelaskan bahwa sebenarnya kualitas pelayanan dari jemaat pada saat itu yang ada di Efesus itu nggak main-main loh. Beneran. Mereka itu adalah orang yang kalau ngomong berkorban, oke banget. Tekun, iya. Mereka punya pendalaman firman yang kuat sehingga mereka bisa membedakan orang-orang yang palsu, nabi-nabi yang palsu, rasul-rasul yang palsu dengan yang enggak. Lalu yang ngomong namanya korban juga oke banget gitu. Sabar lagi, mau menderita demi nama Tuhan. Gak kenal lelah, rajin gitu. Kita kadang-kadang mau diajakin doa aja kan, ayo kita doa yuk. Gitu. Kalau kayak kita ya di Solo tuh, doa hari Jumat. Aduh Kak, baru pulang kerja capek gitu ya. Aduh Kak, sorry lembur nggak bisa. Tapi yang kayak gitu tuh di jemaat ini nggak ada. Mereka nggak kenal lelah gitu. Tapi sudah sedemikian luar biasanya kualitas kehidupan pelayanan mereka. Kalau bahasa saya gini, mereka tuh nggak cuma sungguh-sungguh, tapi punya excellent spirit. Tapi firman Tuhan bilang, masih ada yang kurang sempurna. Jadi secara manusia, kayaknya tuh udah perfect banget. Di pemandangan manusia, wow, saya aja mungkin 50%-nya nggak ada kali kayak mereka gitu ya. Tapi apa yang dilihat manusia sempurna itu ternyata bagi Tuhan masih kurang komplit. Nah, saya suka tuh dengan terjemahan bahasa Indonesia BIMK ya, yang dipakai sama buku Mala. Kalimatnya kan begini, tetapi ini keberatanku terhadap kamu. Bahasanya halus banget ya. Inilah keberatanku terhadap kamu. Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Nah, dengan kata lain nih Kak Magda, saya tuh dapatnya begini. Kesibukan kita di dalam pelayanan itu tidak menjamin hal itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena yang menjadi perhatian Tuhan itu adalah bagaimana kita tetap ada dalam kecintaan yang tulus dan murni serta membara kepada Dia. Nah, saya ada quotes yang bilang begini ya, if the devil cannot make you bad, he will make you busy. Kalau iblis itu nggak bisa bikin kamu jatuh, bikin kamu gagal gitu ya, maka dia akan membuat kamu sibuk. Sibuk kepada apa sih? Sibuk kepada hal-hal yang secara di hadapan Tuhan tuh itu nggak terlalu penting gitu. Kesibukan yang membuat akhirnya kita melupakan yang utama yang sebenarnya menjadi perhatiannya Tuhan gitu. Termasuk pelayanan. Saya juga pernah ngalamin gitu Kak Magda.
saya tuh berpikir kalau saya udah melayani, apalagi saya ini kan hamba Tuhan ya. Kalau saya udah melayani, saya udah berkorban, rasanya tuh itu udah oke banget deh. Tuhan tuh pasti udah seneng banget gitu. Tapi kemarin di Dopu tuh, aduh kayak dievaluasi deh. Dan sekaligus diperingati bahwa it's not about, bukan masalah kesibukanmu, bukan masalah jadwalmu. Setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap jam yang kamu lakukan, tetapi kualitas hati kita kepada Tuhan itu sebenarnya yang menjadi perhatian daripada Tuhan. Nah, Iya, iya. Aku dari ini ya Kak ya, aku dapat insight juga bahwa sebenarnya Tuhan itu tertarik sama hati kita, betul ya. Jadi kualitas hati kita tuh jauh membuat Tuhan itu jatuh cinta ketimbang apa yang tadi nampak oleh orang misalnya sibuk pelayanan, kemudian aktif, bahkan mungkin tampil di Zoom sini, Zoom sana gitu ya. Istilah prestasi rohani yang nampak sekilas wow gitu. Tapi Tuhan tuh lebih lihat gimana sih hati kamu yang sebetulnya. Karena betul. Tuhan melihat hati gitu loh. Bisa jadi mungkin kita adalah orang yang tidak sibuk ya. Bukan berarti juga bahwa hati kita lempeng-lempeng aja. Karena kita juga dalam hal ini, ayat ini bicara buat entah kamu yang aktifnya melebihi si Maha Hadir, atau kamu yang justru malah nggak aktif sama sekali. Ini juga berlaku buat kamu. Yes. Jadi bukan gini, yes, kalau denger Kak Glory ceritakan jadi gini, untung ya Kak Glory aku nih nggak terlalu aktif ya, jadi ya nggak banget lah gitu untuk takut kehilangan kaki Dian misalnya gitu kan. Untung ya Kak aku nih selama ini pelayanan cari yang aman-aman lah, yang sedang-sedang saja gitu ya. Oke, tapi enggak, itu Tuhan juga nggak berkenan karena kembali ke hati. Oke, next Kak. Ya, jadi memang sebenarnya bukan berarti yang kayak Kak Magda tadi bilang, oh kalau gitu udah deh gue nggak usah ngapa-ngapain, karena yang penting hati. Enggak sih, nggak gitu juga. Jadi jangan mencari pembenaran ya, karena di sini tuh kita bukan cari pembenaran, tapi kita mau cari kebenaran firman Tuhan kan gitu. Karena pelayanan itu, kemarin kalau nggak salah Kak Ana yang ngomong ya, bahwa pelayanan itu harus lahir dari buah kita, buah pertobatan kita harus dari dalam ya, jadi inside out gitu. Jadi kalau kita udah sama Tuhan oke, pastilah kita akan melayani. Tapi jangan pelayanan itu membuat kita jadinya lupa kepada yang utama dan esensi, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, yang menarik lagi tuh kemarin tuh aku diingetin tuh Kak, bahwa gini, ketika kita ngomong cinta mula-mula, maka itu sebenarnya mewakili dua hal loh. Yang pertama, kasih kepada Tuhan sama kasih kepada sesama. Jadi bukan hanya sebuah perasaan nyaman ketika kita bersekutu dan berdoa kepada Tuhan lagi gitu ya, tapi akan terlihat juga lewat perbuatan kita sehari-hari terhadap orang lain. Nah ini kan WB banget ya. Jadi kalau kamu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kembali kepada kasih mula-mula, pasti kamu juga sama orang lain juga terefleksi dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena gini, saya tuh menemukan biasanya kalau lagi ada khotbah, lagi ada sharing bicara tentang kasih mula-mula tuh seringkali fokusnya itu hanya bagaimana seseorang itu kembali kepada hubungan kita kepada Tuhan seperti awal-awal gitu loh. Jadi semangat awal, semangat ya dia berdoa, semangat dia baca firman gitu ya, semangat yang membara-bara pada awal-awal kita kenal Tuhan dalam hal-hal kesibukan rohani selalu dikaitkan kepada begitu. Nah, kita lupa bahwa nggak cuma itu, nggak cuma kita kembali kepada satu hubungan relasi yang dekat sama Tuhan, tapi yang kemarin saya dapat banget adalah kita juga perlu mengasihi orang lain, punya kerinduan bagaimana orang lain itu juga ngalamin dipulihkan, diselamatkan. Dan ini kan rapor WB banget Kak Magda, yang kelima. Masih ingat nggak ya? WB yang aku kalau yang kelima inget Kak, 1-4 harus ini nih, harus buka buku. Yang kelima kan amanat agung ya. Jadi wanita yang melakukan amanat agung. 1-4 apa Kak? Kan nggak mungkin 5 tuh berdiri sendiri. Ada 1-4 kan Kak Glory? Bantu ngingetin dong. Kok aku juga lupa ya tiba-tiba ya. Free. Kakak suka gitu suka nyama-nyamain. Oke, aku inget tadi rapat 5. Itu aku juga jawabnya gini, masih mending Kak Glory, aku masih inget 1. Nah Kakak, tadi kan 1 aja aku bantu ingetin. Apa coba 1-4? Aduh apa ya? Ada yang bisa bantuin nggak ya teman-teman di sini, bisa di chat gitu? Silakan teman-teman di chat. Yang pertama apa ya? Yang
yang pertama tuh aku ingatnya antara mulut itu loh Kak. Eh, Bukan pundak lutut, jaga hati. bukan pundak lutut kaki kan? Ya kita lihat dong, yang di chatting nggak ada ya. Kayaknya semuanya 22 viewer kita ini tidak ada yang ingat. Ya gitu. Semuanya ikut ketawa karena mereka juga loh, kok sama ya? Aku juga katanya. Abis lama nggak camp sih, hampir 2 tahun loh ini kalau dibiarin nanti kita. Aduh. Enggak lah. Oke. Jadi yang pertama itu wanita yang menjaga mulut dan ayo, siapa yang bisa menjawab akan saya berikan giveaway. Aku bisa jawab tuh. Wanita yang menjaga mulut dan hati. Oke, yang kedua, ayo. Siapa yang bisa berfungsi sebagai yang tangannya gini-gini itu loh. Bener-bener. Kamu benar. Terus. Ayo. Gini. Oh gitu. Wanita yang bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan ya. Ya, betul sekali. Satu lagi Kak Magda, come on. Kamu bisa. Aku ingat. Ini Ayo. yang kayak gini nih. Yang keterampilan TikTok itu ya? Kak. Papi culo. Tung. Iya itulah pokoknya yang keterampilan itu loh, kecakapan tadi loh. Tuh ada yang bantuin kita tuh. Yang keempat Wanita yang bertumbuh dalam ketiga keterampilan. Ya. Ih Janti rajin banget loh Janti loh. Tuh dijawab Iya. semua sama Janti loh Kak. Yang bertumbuh, wanita yang Thank you bertumbuh ya, dalam Janti. keterampilan atau skill. Jangan-jangan pada lari ya ke lemarinya, cari tuh buku pandu. Aku lagi ngambil buku kan. Bukan bagian rapor. Oh my god, ini Ampun. mirror ya. Luar biasa ya. Ini loh, hostnya Wanita Bijak Indonesia aja masih begini loh. Luar biasa. Makanya kan gak salah kan kalau tema hari ini kita harus kembali kepada kasih mula-mula kan. Nih coba. Kembali ke kasih mula-mula, kembali pada zaman camp modul 1, cinta mula-mula bersemi di sana. Ya gitu sih Lanjut, Kak. Kak. Jadi ya ingat saya pikir sama raport WB. betul. Jadi artinya gini ya, saya tuh kepengen tuh kita semua ini kembali dan menyadari bahwa gak cukup hanya kita itu kembali kepada sebuah semangat menggebu-gebu dalam relasi kita dengan Tuhan, tapi kita juga tetap harus memperhatikan dan melihat jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Gak cuman saya pulih, saya sembuh, saya baik lagi hubungannya sama Tuhan, tapi bagaimana caranya saya pun perlu menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana, gitu loh. Yang saya rasa perlu untuk kita sama-sama terima lewat dopu ini yang aku rasain sih, gitu sih Kak. Oke. Ini kalimat terakhir nih, pedes banget menurutku. Jadi kita harus kembali untuk mengasihi jiwa-jiwa di luar sana supaya mereka kembali pada kasih Kristus, kembali pada pelayanan, kembali pada istilahnya hati mereka yang mula-mula untuk jatuh cinta kembali pada Kristus. Nah Kak, kalau ngomongin kesaksian Kak Glory, ini kan Kak Glory ini selain juga tadi PIC single solo, Kak Glory juga hamba Tuhan, Kak Glory juga pembicara ya. Wah ini kalau orang lihat, kalau udah kayak Kak Glory gitu gimana ya kesaksian kembali kepada kasih mula-mula ya. Terus kita tuh jadi penasaran, kita aja yang anak bawang, aduh rasanya udah gitu. Gimana kalau udah kayak Kak Glory gini, kesaksiannya seperti apa untuk bisa kembali ke kasih mula-mula Kak? Kamu anak bawang, aku anak kecombrang. Aku kan bawang bombay Kak. Hey. Enggak lah, menurut saya tuh semua kita sama lah ya gitu. Tapi aku kesaksianku ya memang aku karena di pelayanan. Jadi gini nih, aku tarik 1,5 tahun ini aja ya. Pandemik ini kan memang merubah segala sesuatu. Dan aku ingat banget awal-awal di-announce bahwa Indonesia tuh kena pandemik di akhir Maret itu, gereja tuh kan salah satunya gereja tutup gitu ya. Dan panik tuh tiba-tiba
menginvasi pikiran dan hati gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa survive, bagaimana caranya supaya bisa pelayanan ini tetap berjalan, dan kita dipaksa untuk masuk digital kan gitu. Sedangkan kita nggak punya pengalaman. Nah, Kak Magda harus tahu tuh gereja aku tuh bukan gereja yang gede gitu, kita tuh juga gereja yang sederhana gitu. Which is kita tuh nggak biasa live recording, live ibadah tuh belum biasa gitu. Nah, sehingga hari-hari itu yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana caranya supaya saya bisa survive, bagaimana caranya saya sama suami itu bisa tetap bisa melayani. Dan kita tuh belajar, dan namanya keadaan terpepet semua harus bisa gitu, belajar Zoom lah, belajar recording, lalu belajar ngomong di depan sebuah titik kayak gini kan, gitu ya, kayaknya kayak orang, maaf ya, kayak orang gila ya waktu dulu saya pikir ya, jadi aduh gitu. Tetapi belum lagi masalah dana ya, kita harus investasi banyak untuk equipment dan sebagainya. Tapi saya bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita bisa survive. Sehingga itu memberikan kepuasan kepada saya. Artinya saya pernah berpikir gini, dibanding gereja-gereja saya seperti saya, kami ini sudah cukup berhasil. Gitu loh Kak Magda. Kita bisa bertahan, kita bisa memelihara jemaat dengan baik, kita bisa mengikuti teknologi. Artinya ada sebuah kepuasan dan perasaan gini, yes, gue bisa. Karena saya menemukan ada banyak teman-teman juga yang mereka harus close, harus menghentikan pelayanan, dan puji Tuhannya kami pun bisa membantu yang lain, gereja lain untuk mereka juga bisa menjalankan gereja secara digital seperti sekarang ini. Rasa puas itu beda-beda tipis ya, sama bersyukur, sama bisa jatuh dalam kesombongan ya. Jadi artinya kita berjalan dan rasanya sih saya merasa hati saya ini masih baik-baik aja sih gitu. Doa, hubungan sama Tuhan juga masih oke. Tapi kemarin tuh menurut saya waktu saya ikut dopu, saya tuh diingetin Tuhan bahwa pencapaian-pencapaian yang kamu hadapi, yang sudah kamu terima hari ini, jangan sampai menggantikan kasihmu kepada aku. Rasa puasmu itu nggak boleh. Jadi saya kayak waktu dikasih tahu jemaat di Efesus itu punya ini, punya prestasi ini gitu. Saya kayak, kok kayak gue ya? Gue bangga, gue bisa lakukan ini, kok kayak gue ya gitu. Dan itu membuat saya bertobat. Dalam dopu yang pertama tuh saya bertobat, saya bilang, Tuhan ampuni aku. Aku nggak mau puas dengan semua ini, karena ini dari Tuhan, ini semua hanya dari Engkau. Lalu kemudian saya mengkoreksi diri dan saya bilang sama Tuhan, aku mau tetap punya kasih yang kuat kepada Engkau dan kepada juga jiwa-jiwa kepada orang lain. Nah, saya lupa ya siapa yang ngomong, apakah Kak Ana atau Bu Kumala yang ngomong, ada sebuah pertanyaan, berapa jiwa yang udah kita bawa kepada Kristus gitu. Nah, saya tuh mulai gini, iya ya, berapa ya gitu. Kalau melayani sih oke ya, tapi yang aku bawa benar-benar aku menangkan tuh siapa? Akhirnya Kak Magda, saya tuh doa, saya bilang sama Tuhan, aku mau deh Tuhan kirimkan kepada aku lagi jiwa-jiwa untuk aku menangkan. Dan waktu aku berdoa, itu beneran loh, ada seorang ibu yang aku nggak kenal, terus cuma tahu lihat dari aku punya Instagram, DM aku mau konseling. Lalu kemudian ternyata dia tuh lagi dalam keadaan frustasi, lalu dia mau bunuh diri, dan kemudian aku tuh melayani dia gitu. Dan waktu itu gini, wow, kayaknya ini kesempatan yang Tuhan berikan. Aku doain, dan puji Tuhan akhirnya dia boleh ngalamin kelepasan, lalu aku dorong dia untuk dia ada di sebuah gereja lokal. Terus ada lagi nih seorang dokter juga, DM aku, ya gara-gara lihat-lihat Instagram sih, sama, dia tuh frustasi, putus sama pacarnya, endes blue gitu ya, dan mau meninggalkan Tuhan gitu loh. Sayang banget kan, dokter cantik, pinter, dokter spesialis lagi gitu, tapi dia ada masalah dengan pacarnya gitu ya, akhirnya mereka putus, frustasi. Aku layani gitu, dan aku menuntun dia untuk kenal Yesus, dan itu menjadi apa ya, menjadi sebuah rasa syukur gitu. Terima kasih ya Tuhan, ternyata betul di masa-masa pandemik seperti ini pun ternyata kalau kita mau kembali kepada kasih yang mula-mula, Tuhan pasti kok bisa kirimkan kepada kita jiwa-jiwa untuk kita layani. Itu sih Kak. Ya. Nah, yang kemarin, yang lebih luar biasa lagi tuh kemarin pas kita doa puasa yang Jateng ya, kan aku satu kelompok tuh sama beberapa orang. Nah, ada satu peserta single tuh ya, yang dia ternyata punya kesaksian gini,
waktu kita berdoa kemarin terhadap bangsa dan negara, dia bilang, aku diingetin Tuhan bahwa aku ini selama ini udah nggak pernah lagi punya hati buat bangsa, nggak pernah lagi punya hati untuk jiwa-jiwa gitu. Makanya aku tuh bertobat, Kak. Aku kepingin lagi seperti dulu dia bilang, waktu aku baru bertobat, aku tuh suka doa buat negara, aku selalu berjiwa-jiwa, aku tuh mau menjangkau jiwa. Sekarang udah nggak pernah, Kak, dia bilang, dan aku tuh mau balik lagi gitu. Nah, kesaksiannya itu menguatkan saya tuh bahwa bener ya gitu, bener, memang ini adalah message yang perlu untuk kita hidupi, bahwa ayo kita kembali yuk kepada kasih yang mula-mula, supaya apa yang menjadi rencana dan destiny Tuhan terhadap diri kita itu betul-betul terjadi dan tergenapi. Itu sih, Kak, betul, yang luar biasa. Dan kemarin itu, betul, dan yang kemarin itu doa puasa Jateng 1 itu tepat di hari kemerdekaan Indonesia ya, yang ke-76. Jadi ada satu momen kita bersama-sama dengan seluruh peserta berdiri dari tempat masing-masing menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu juga aku tergetar banget itu. Aku sampai gini, ya ampun, aku kok sadar ya, tidak banyak atau belum banyak dibilang nggak ngelakuin apa-apa buat Indonesia ya. Aku tuh bisa auto merinding gitu. Ini Indonesia merdeka, kamu udah kasih apa buat Indonesia? Gitu ya. Udah langsung, ayo bangkit dan menjadi teranglah untuk akhirnya tadi kembali pada kasih mula-mula. Aduh, nggak ada yang kebetulan, memang semuanya tuh indah pada waktunya. Momen Dopu Rek Jateng ada di tanggal 17 Agustus, tanggal 16 dan 17 Agustus, dan itu jadi momen juga untuk masing-masing peserta dapat kekuatan baru untuk mengasihi jiwa-jiwa di Indonesia atau bangsa kita. Oke. Wah. Terus ada satu lagi nih, Kak. Glory. Ada satu lagi nih, Kak, yang aku juga suka tuh waktu kita tes Jalan Kudus itu loh. Ya, betul. Tipe-tipe apakah kita dalam menyembah itu kan? Betul. Itu buku udah pernah aku baca tuh beberapa tahun yang lalu, cuman nggak dong gitu ya. Jadi kemarin tuh kayak, ternyata ini sangat berguna ya gitu. Kenapa? Karena waktu aku tes gitu ya, aku mulai mengenal diriku. Dan tes itu buat aku secara pribadi menolong aku untuk tidak menghakimi orang lain. Aku nggak tahu dengan Kak Magda, bahwa ternyata orang itu kan punya cara mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi. Spesial banget ya. Jadi kita nggak bisa misalnya, kalau kita nggak tipe yang suka menyembah, lalu kita ngeliat ada orang yang cuma diem gitu ya, kayak nggak ada ekspresi, kan kita nggak bisa bilang, wah dia nggak ngerasain Tuhan tuh, dia kurang khusyuk gitu ya, kurang sungguh-sungguh. Kan nggak bisa begitu, karena setiap orang tuh punya caranya sendiri gitu. Dan aku tuh kayak diberkati banget. Wow, ini luar biasa sih gitu, dengan tes Jalan Kudus itu. Makanya thank you banget dan Wanita Bijak Indonesia. Iya, betul-betul, aku juga bersyukur banget. Dan itu mengingatkan kita juga bahwa Tuhan tuh bicara tuh personal pada masing-masing orang. Betul. Ya, betul. Jadi nggak bisa gini, kok cara kamu gitu, cara aku gini, cara kamu nggak sah tuh gitu ya. Tuhan tuh bicara personal sesuai dengan karakter dan temperamen kita juga. Oke, sip. Tidak menghakimi. Dan kita bisa, Glory, karena dan kita juga bisa tahu lubang kejatuhan loh. Itu juga menarik ya. Jangan betul. Jadi kita bisa waspada gitu loh, jangan sampai kebablasan. Iya, kita masih ada di batas aman lah ya, tidak jadi batu sandungan ya, apalagi malah justru nggak bisa jadi teladan dari tipe atau temperamen rohani kita. Oke, Kak Glory, sebelum Kak Glory kasih closing statement atau support atau mungkin motivasi apa yang Kak Glory ingin sampaikan, sekaligus nanti doa penutup, aku mau minta izin dulu untuk menyapa sahabat-sahabat kita yang setia nonton dan mendengar kabar sukacita ini. Boleh ya kita sapa dulu ya? Silahkan. Oke. Terima kasih dan selamat malam untuk Angie yang masih bergabung, Kak Tantri juga, Kak Ana, ada Kak Janti, Kak Yuyun, hai Kak Cica, ada Kak Feby juga di Jogja, Ana Bale, selamat bergabung. Kemudian Jane Natalia, ada Anita Roselani, lalu siapa nih? Nisa Chandra. Oke, wah banyak nih, thank you ya buat teman-teman. Tadi ada Dian juga dari Jogja yang udah join. Kemudian ada Kak siapa nih ya? Kak
Suwarno Tuti, terima kasih ya. Jonathan, makasih juga. Ada Kak Lalestario, bener nggak sih? Ada banyak nih Kak yang join. Aku harus membuka mataku lebar-lebar. Ada Pobe, ada Mom Rita Bakery, dan semuanya terima kasih. Pokoknya aku nggak bisa sapa satu persatu. Tuhan memberkati. Amin. Oke. Amin. Baik, silakan Kak Glory. Apa yang Kakak ingin motivasikan buat sahabat WB? Mumpung ini doa puasanya itu kemarin ya, kalau aku dapat info dari Kak Ana, kemarin itu putaran yang ke-10 alias regional ke-10 atau yang terakhir. Wow. Ya, Wah, kita ketemu lagi. Betul, pungkasan kemarin setelah 10 safari dari regional ke regional ya, akhirnya lega juga tuh buku Mala Anjani dan Kak Ana. Nah, buat Kak Glory, apa yang ingin Kakak motivasikan buat setiap sahabat WB yang diberkati dalam dopu, atau mungkin mereka yang maaf belum berkesempatan ikut dopu karena mungkin ada tugas lain? Apa nih Kak? Aku kasih motivasi gini ya, hidup di masa pandemik ini kan gak mudah. Kita seperti ditaruh di situasi yang penuh dengan ketidakpastian, betul nggak? Mau melakukan apa-apa aja, kita harus nunggu pengumuman setiap hari Senin. Diperpanjang atau tidak, diperpanjang atau tidak, gitu ya. Nah, sehingga sangat bisa kita mengalami down, stres, gelisah, dan lain-lain. Dan kondisi ini bisa kita buat untuk kita menolak kembali kepada kasih mula-mula loh. Kita bisa bilang gini, mikirin hidup gua aja udah bingung, udah berat. Gimana gue mau mikirin orang lain? Bawa kenalan orang kepada Kristus, gue aja udah nyaris-nyaris nggak percaya sama Tuhan. Bisa begitu kan, karena tekanan yang ada. Tapi dorongan belum lagi saya, ada anggota keluarga yang berpulang, belum lagi dirinya positif COVID. Circle terdekat Betul. itu udah menggempur kita untuk sulit kembali ke kasih mula-mula. betul. Tapi saya pengen mendorong semua sahabat gue bahwa justru inilah kesempatan yang baik untuk kita menyampaikan kabar baik itu, yaitu Injil. Karena yang putus asa, kecewa, takut itu banyak banget. Nah, saya tuh jangan melihat ini sebagai sebagai sebuah bencana, tapi lihatlah ini sebagai kesempatan untuk kita memperoleh tuayan. Ini waktunya kita menolong mereka, khususnya para wanita. Nah, dan bisa saja orang-orang itu adalah mereka yang ada di circle kita, seperti tadi kata Kak Amanda. Jangan berpikir bahwa orang-orang di circle kita tuh nggak butuh Tuhan loh. Justru di masa-masa seperti sekarang, untuk mereka mengalami tekanan, ayo perkenalkan Yesus kepada mereka. Karena 2 Timotius 4 ayat 2 kan bilang, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi ayo sahabat WB dimanapun kalian berada, pakai kesempatan ini untuk terus menyampaikan kabar baik kepada siapapun. Lewat hidup kalian, lewat perkataan kalian. Ingat bahwa kita ini adalah bejana yang berkarya. Jangan sampai hidup kita ini lewat gitu sia-sia, dan kita pusing hanya ada dengan masalah sendiri. Semua orang juga udah ada masalah gitu, tapi mari kita menjadi wanita-wanita Allah yang luar biasa. Pakai kesempatan ini untuk tetap beritakan Injil. Saya pernah ditanya sama seorang tuh, Kak Magda. Dia bilang gini, Glory, kamu masih di WB ya? Iya. Emang WB masih bisa jalan ya? Saya bilang, ya masih bisa dong. Kok bisa ya? Biasanya kan kalau pergerakan itu kan temporary ya, sebentar ya, terus hilang. Terus saya jawab gini, karena kita di WB, fokusnya itu bukan kepada sensasi, tapi kepada jiwa-jiwa. Selama kita masih memikirkan bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa, pergerakan itu nggak akan pernah bisa selesai. Pasti akan terus berlanjut, karena Tuhan menyertai. Gitu Kak Magda. Wow, puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus tuh keren banget ya. Kasih kita kreativitas, kasih kita kesempatan, bahkan kasih kita tuh makanan rohani yang bergizi, nutrisinya bikin kita jadi tetap strong gitu menghadapi apapun yang terjadi hari-hari ini. Kak Glory, terima kasih banyak buat sharingnya. Saya percaya pasti sahabat WB yang menyaksikan di IG Live maupun di IGTV, mereka pasti juga ikut disemangati dan diteguhkan. Oke deh, baik Kak Glory, kita tutup dalam doa. Silahkan Kak Glory bisa melayani doa penutup ya. Yuk teman-teman semua yang ada di IG Live, kita berdoa yuk menutup acara hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk waktu, kesempatan yang Engkau berikan. Kami percaya ini adalah good moment, waktu yang tepat untuk Engkau boleh berbicara kepada setiap kami lewat sharing hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan, setiap kami boleh menyadari Engkau rindu untuk melihat setiap kami kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula.
kembali kepada pelukanmu, sehingga kami punya hati nggak cuma mau dekat sama Engkau, tapi juga hati untuk menjangkau jiwa-jiwa. Taruh itu dalam hidup setiap kami Bapa, sehingga hidup kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Hamba berdoa untuk mereka yang sedang ada dalam kesulitan, masalah, tekanan hari-hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang tampil sebagai pembela bagi kehidupan mereka dan memberikan kepada mereka jalan keluar. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kak Glory, terima kasih sekali. Selamat melanjutkan aktivitas. Happy weekend and God bless you, Kakak. God bless you. Terima kasih teman-teman yang udah join. Oke, baik Kakak, silakan diklik tombol silang. Wow, luar biasa. Diberkati banget ya sahabat WB dengan apa yang disampaikan Kak Glory. Emang bener-bener ya kalau firman Tuhan itu selalu bikin kita tuh semangat. Yang tadinya udah mau patah, sekarang bangkit lagi. Yang tadinya udah mau terkulai, sekarang semangat lagi. Oke, terima kasih buat Kak Ana Malaha. Tadi saya thank you buat Kak Glory sharingnya, mengingatkan lagi dengan komitmen tahun ini. Sip. Gak ada yang kebetulan, Kak Ana Malaha ya. Tuhan tuh pakai banyak cara untuk bisa menolong kita kembali pada kasih yang mula-mula. Oke deh sahabat WB, tetap join ya, karena selepas ini, oke, tadi ada Kak Lalestari Roharianja, namanya bagus sekali. Menambah imun lewat sharing Kakak. Puji Tuhan, yang kasih lope-lope juga. Tadi ya ada Kak Janti, kemudian Kak Helen juga thank you. Kak Fatima bilang terima kasih tuh, Kak Glory masih temenin untuk menyapa dan say thank you juga. Baiklah, saya masih ada waktu yang cukup panjang untuk menginvite Kak Yuyun. Kak Yuyun sahabat saya yang setia dari Sekretariat Wanita Bijak Indonesia. Pasti punya kabar gembira juga. Shalom Kak Yuyun. Shalom Kak. Gimana Semangat, Kak? semangat. Semangat ya? Sehat. Oke. Iya. Kalau tadi sudah kembali kepada kasihmu yang semula, sekarang kita kembali kepada info seputar Wanita Bijak Indonesia. Betul. Aku mau ajak sahabat BB dan Kak Yuyun untuk yel-yel dulu. Tadi aku kelewat ngajak Kak Glory, tapi nggak apa-apa. Kan masih di konten ini juga. Wanita Bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Oke. Oke, kata Kak Glory, Kak Yuyun manis pisan, belum tahu skincare-nya coklat ya sama vanilla jadinya manis. Betul, ditambahin gula dikit. Oke, Kak. Kak, info seputar Wanita Bijak Indonesia ya Kak. Yang pertama, untuk Ghost Virtual yang akan diadakan bulan depan September, informasinya yaitu bahwa pendaftaran sudah ditutup alias close. Ya, close Kak. Puji Tuhan. Yang waiting list dicatat ya Kak buat ikut join yang berikutnya ya. Berikutnya, iya pasti. Jadi nantikan untuk jadwal berikutnya. Jadi untuk yang September, yang bulan September nanti sudah close, pendaftaran sudah ditutup. Gitu. Jadi buat sahabat Girlstock, sahabat WB ya, untuk usia Girlstock bisa nanti untuk ikut yang next-nya. Kemudian Kak, buat ibu-ibu jangan lupa Kak, jangan takut ibu-ibu, ada info Camp Wanita Bijak Ghost Virtual dengan hostnya yaitu WB Bandung, itu diadakan pada tanggal bulan September juga, 14, 17, 21, 24, dan 25. Nah ini pendaftarannya masih dibuka Kak, jadi buruan buat sahabat WB yang belum ikut camp, ayo buruan segera daftar. Kepoin ya, untuk informasinya ada di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia, atau bisa juga langsung aja WA di WA call center itu 0812 10500789, atau itu ada di bio ya, ada di bio Instagramnya WB Indonesia ya.
Iya, betul. Kemudian untuk yang single juga nggak kalah ketinggalan, Kak. Yang single juga akan diadakan juga nih bos virtual bulan Oktober, Kak. Bulan Oktober 9, tanggal 9, 16, 23 dan 30 gitu. Dan juga dengan hostnya yaitu WB Single Jakarta Pusat. Yang pastinya kalau virtual pasti terbuka, tidak dibatasi dengan kota, tapi terbuka ya, untuk semua area ya, di kota manapun, atau bahkan mungkin ada peserta yang dari luar negeri mau ikut, boleh silahkan, asal waktunya bisa menyesuaikan dengan waktu diadakan gitu. Kemudian Kak, informasi berikutnya itu ada Zoominar Kak. Nah, Zoominar yang diadakan oleh Ahmad WB, Yayasan Wanita Bijak Indonesia, bulan depan itu temanya sangat menarik Kak. Financial management. Wah, menarik sekali pastinya Kak. Bagaimana kita Ngomongin mengelola duit. keuangan, ngomongin duit. Gitu. Ngomongin Apalagi cuan. Kak, iya, apalagi buat para single nih Kak, gitu kan. Ya, para single itu kadang kan merasa bahwa belum begitu banyak kebutuhan gitu kan. Jadi justru di masa single itu justru harus perlu banget belajar mengatur keuangan supaya nanti ketika sudah memasuki sudah menikah bisa siap gitu kan untuk mengelola keuangan. Jadi dimulai dari masa single. Nah, buat sahabat WB, Zoominar tentang financial management ini akan diadakan pada tanggal 6 September. Dan Zoominar ini free Kak ya. Buat sahabat WB harap ini free. Jadi buruan segera daftar. Dengan pembicaranya yaitu Ibu Ervina Kristi. Ibu Ervina Kristi, MM, CVC, QVP, IAPP, Independent Financial, bla bla bla. Banyak sekali Kak ini keterangannya. Certified-nya ya. Iya, yang pasti beliau adalah ahli di bidangnya, di bidang tentang final management ini. Jadi yuk buruan, mumpung ini free dan mumpung kita nggak usah pergi kemana-mana Kak, cukup sediain aja di depan handphone atau laptop gitu kan, kita bisa belajar gitu. Jadi buruan daftar, segera daftar, harus mendaftar ya. Harus mendaftar ya, diingatkan buat sahabat WB ya. Jadi harus mendaftar lewat link yang ada di flyernya ya. Untuk informasinya juga ada di feed. Kalau misalnya belum jelas, bisa juga DM ataupun juga chat melalui WA ya. WhatsApp nanti Gitu. bisa dapat pendaftaran. Ada informasinya, iya. Oke. Nah, sementara itu Kak, untuk informasinya. Oh iya, satu lagi yang tidak kalah menarik, yaitu Kak, untuk West Woman Kak, tabloid atau buletin West Woman itu sudah terbit loh, edisi yang terbaru. Iya, edisi yang ke-34. Dan buat sahabat WB semuanya, untuk edisi tabloid itu sekarang kan disediakan dalam bentuk elektronik ya Kak, e-tabloid. Jadi tidak lagi dicetak. Jadi, dan ini adalah free buat semua sahabat WB, bisa menikmati, bisa membaca itu tabloid, bisa mengaksesnya di aplikasi Wanita Bijak atau di website, melalui website www.wanitabijak.org. Gratis Kak, Iya, dibaca iya. dan itu tulisannya itu bagus loh Kak, sangat memberkati loh Kak. Isinya Termasuk di dalamnya ulasan tentang dopu kita ya. Iya betul. Dopunas ya, tentang doa puasa Jadi, nasional. Ya, doa puasa nasional yang betul yang diadakan oleh yang secara umum, kemudian secara kelompok usia single dan kelompok usia gestok. Ada juga liputannya di situ ya. Jadi ayo ikuti informasi dan update terbaru seputar kegiatan Wanita Bijak di tabloid ya, e-tabloid ya. Bisa langsung diakses di aplikasi atau di website. Oke Kak, sekian informasinya. ini informasi daging semua ya. Komplit. Oke, baik Kak Yuyun, terima kasih banyak buat informasi terbaru yang udah disampaikan kepada sahabat WB. Tapi kalau sahabat WB ngerasa kurang puas atau pengen dapat detailnya, silahkan
cek di feed Instagram Wanita Bijak Instagram Wanita Indonesia Bijak. atau di story. Sering banget ya Kak ya diunggah di story Betul. ya. Jadi Iya, bisa ya dicek ikutin. setiap saat. Kepoin selalu ya. Oke. Oke. Ya udah Kak Yuyun, kita ketemu lagi Sabtu depan ya Kak ya. Sabtu depan. Terima Oke. kasih Kak Ya, Yuyun, sehat sama-sama. selalu. Sama-sama. God bless you. Iya, Kak. God bless you. Tuh, Kak. Tuhan berkati ya. Wow, puji Tuhan sahabat WB. Wah, gak terasa nih ya, waktu kita udah hampir jam 8. Waktunya apa nih berarti kalau jam 8? Waktunya makan. Oh, udah kemalaman. Waktunya minum air putih. Waktunya skincarean ya, pakai masker dan lain-lain. Oke deh sahabat WB, terima kasih ya buat kebersamaannya malam hari ini. Yang pasti konten Instagram Live ini tidak hanya pada hari Sabtu saja, tetapi ada di setiap hari Senin jam 8 malam dan hari Rabu jamnya sama jam 8 malam. Jadi Senin ya, setiap Senin dan setiap Rabu ada Sapa Sahabat WB jam 8 waktu Indonesia bagian Barat, jam 8 malam maksudnya ya, sampai jam setengah 9 malam. Dan hari Sabtu jam 7 malam sampai jam 8. Nah, untuk hari Rabu dan hari Senin tadi ya, atau hari Senin dan hari Rabu, sahabat WB bisa ikutan live loh bersama dengan 4 host yang cantik-cantik ya. Ya, hostnya sesuai jadwal. Ada Kak Josephine, Kak Christine, ada Kak Grace Lumenta, ada pula Kak Grace Yang. Wow, benar-benar ya kasih kesempatan buat sahabat WB belajar juga untuk bisa berbagi kabar sukacita melalui sosial media. Oke, kalau begitu saya mau pamit nih sahabat WB. Saya nggak bisa sapa satu persatu. Yang pasti doanya satu persatu buat sahabat WB sehat, sukacita dan semangat ya. Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Tuhan memberkati. Dia menerima diri.